kita akan coba sampaikan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan diperdagangkan hari ini. Dan pemirsa dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dari perindustrian ada Astra International direkomendasikan buy dengan supportnya di 4720, resistennya hingga ke 5025. INDF dari konsumer juga direkomendasikan buy 7.525, resisten cukup lebar hingga ke 8.300. Konstruksi ada PTPP, supportnya di 400, resistennya hingga ke 450. Sementara dari konsumer lainnya ada Emyor juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.220, resistennya hingga ke 2.380. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali menarik 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Astra International, Ibu Mayang. Target Anda ke 5.000. Kalau kita flashback, cukup sulit Astra International untuk menuju ke resisten posisi 5.000 dalam beberapa waktu terakhir. Silakan untuk Astra International. Oke, untuk Astra International ini, ya, untuk resisten itu ada di 4930 sampai 502. Jadi untuk Astra International ini dia tuh bergeraknya cenderung sideways, Mas. Area supportnya di sekitaran 4720 sampai dengan 4800. Jadi ini bisa spekulatif baik karena memang sejak akhir April itu dia tektokan di area itu. Support 4720, 4800, kemudian resisten di 4930 sampai dengan 5025. Jadi mungkin untuk pemirsa IDX Channel yang memang suka tradingnya jangka pendek, ini bisa dijadikan salah satu saham untuk istilahnya tektokan kayak gitu, Mas. Jadi beli di bawah di supportnya, terus di resisten dekatnya itu bisa take profit. Jadi kita ngambil range time-nya cukup pendek kayak gitu. Baik, tapi dari sisi range pergerakannya yang tadi Anda katakan ini cukup sempit begitu, 4780, 4800. Resisten yang mesti ditembus oleh ICE untuk memantapkan lajunya menembus ke level 5.000-an kembali. Oke, resisten itu sekarang yang krusial ada di 5025. Ya. Nah, angka 5025 ini harus ditembus, harus ditutup di atas 5025 sehingga terbuka peluang untuk melanjutkan penguatan menuju ke next targetnya itu ada 5225 sampai dengan 5300. Baik, apakah ada rekomendasi lain mungkin buy on breakout di 5025? Nah, ini kan tadi spekulatif buy nih, Mas. Nanti ketika breakout 5025, mungkin pemirsa IDX Channel bisa up atau tambah muatan. Supaya ketika dia ada peluang untuk melaju ke atas, kita amunisinya udah lumayan tebal nih, Mas. Kayak gitu. Tapi balik lagi sesuai risk profile masing-masing. Betul. Dari Astra International, Ibu, kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, ada INDF. Hari ini ditutup menguat di 0,32% setelah koreksi cukup dalam ke 76.750 di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua. Saham INDF ditarik kembali ke atas, Ibu. Apa yang bisa kita cermati? Pembalikan arah signifikan, lompatan yang terjadi jelang penutupan sesi kedua hari ini, dan buy di level berapa untuk INDF? Oke, untuk INDF ini tadi kita ada rekomendasi untuk belinya itu di area support 7525 sampai dengan MA5 di angka 7700. Jadi untuk INDF ini rekomendasinya bisa langsung buy aja di area tadi. Kemudian untuk target price yang paling dekat itu ada di 8.000 sampai dengan resisten selanjutnya itu 8.300. Jadi untuk range jualnya, target price-nya memang lumayan lebar. Jadi supaya kita bisa lebih leluasa gitu. Jadi biarkan investor yang memilih nyamannya take profit di area berapa. Seperti itu. Range resistennya cukup lebar, Ibu, hingga ke 8.000-an tadi. Tepatnya ke 8.300. Seberapa optimis Anda untuk INDF melaju ke level tersebut? Untuk INDF hari ini memang
jangka menengahnya itu trennya cenderung bullish ya. Jadi, kemudian untuk sejak April sampai hari ini pun juga dia strong uptrend. Jadi jika angka 8.000 ini ditembus, maka ada peluang ke 8.300 seperti itu, Mas. Baik, saham pilihan yang kedua untuk hari ini dari Ibu Mayang ada INDF dari konsumer. Pemirsa, kita akan coba cek saham pilihan yang ketiga. Ini dari infrastruktur, ini ada PTPP, juga direkomendasikan buy. Ibu Mayang cukup lama Ibu, saham-saham BUMN karya tidak direkomendasikan. Terkait juga dengan perkembangan fundamental beberapa waktu lalu cukup tertekan dan pada saat ini mereka berusaha untuk bangkit kembali. Nah, pertimbangan untuk PTPP buy di level berapa Ibu? Oke, sebetulnya PTPP ini cukup menarik ya Mas, karena memang dari akhir Maret dia sudah mulai ada penguatan. Memang secara tren jangka panjang ini masih bearish, jadi disarankan untuk tradingnya jangka pendek aja gitu. Nah, karena dengan kondisi IHSG yang uji resisten, kita perlu cari saham yang ada korelasi negatif sama IHSG. Jadi ketika IHSG turun, harapannya PTPP ini bisa kembali menguat seperti itu. Untuk hari ini PTPP posisinya cukup bagus, ada support MA5 di angka 400. Kemudian volume hari ini cukup menguat, signifikan dibanding hari kemarin. Dan dari sisi stokastik ini ada golden cross gitu. Jadi untuk PTPP bisa spekulatif buy mungkin di area 400 sampai closing hari ini mungkin di sekitar 410. Nanti untuk target price-nya ada di titik previous high 442 sampai dengan 450 di operationalnya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Ibu. Ada Emyor dari konsumer, Anda juga rekomendasikan buy. Saya akan coba update posisi penutupan Emyor hari ini. Mayora, ya, ditutup melemah di 0,88%. Di menit-menit terakhir ini justru berbeda Emyor, berbalik ke zona merah, tekanan yang cukup dalam. 2240 intraday di 2300. Ada perubahan dari sisi rekomendasi tidak Bu? Di tengah pelemahan dalam jelang penutupan sesi kedua hari ini? Oke, jadi Mayora ini secara jangka pendek memang dia cenderung sideways, kayak gitu. Jadi untuk sekarang ini maka tadi statusnya spekulatif buy atau cicil beli bertahap. Biasanya kalau ada spekulatif buy itu artinya sahamnya lagi menghadapi uji support, begitu. Nah, support itu ada di angka 2220. Jadi jika sesuai dengan risk profile Bapak Ibu, biasanya yang spek buy ini tipikal yang suka curi start gitu Mas. Jadi beli di area support supaya ketika nanti dia udah mulai ada tanda-tanda rebound, orang-orang yang trading trend follower ini baru masuk, sedangkan yang spek buy kita sudah beli di area bawah kayak gitu. Makanya ini agak tricky. Jadi belinya di area support itu tadi di 2220 kita harus itu. Oke, supportnya di 220, resisten ke 2380. Ada Astra International, INDF, PTPP, Emyor, menarik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Ibu Mayang. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Sihotang dari Medan, Ibu. Punya PTRO nyangkut di 3090. Masih bisa di hold tidak Bu? Arahnya akan kemana untuk esok hari? Hari ini tertekan di 2910, melemah cukup dalam di 4,90. Analisis Anda untuk PTRO di tengah koreksi dalam yang terjadi? Oke, untuk PTRO ini secara jangka pendek memang bergeraknya downtrend dan kemarin itu pas banget di area upper channel-nya di sekitaran angka 3180 3200 gitu. Itulah sebabnya hari ini Petrosi melemah diwarnai dengan aktif profit taking. Jadi ini merupakan koreksi wajar, mungkin bisa sell on strength, nanti bisa buy back itu di sekitaran support 2710. Ini support paling dekat, kemudian next supportnya ada di angka 2240. Baik, nggak direkomendasikan averaging down Ibu, nyangkut di 3090? Atau di hold saja? Biasanya kami melakukan rekomendasi average down jika trennya naik. Karena
terus ini trennya turun, maka untuk average down mungkin di major supportnya masih di 1.700. Oke. Selanjutnya dari Padang, Ibu tidak menyebutkan namanya, menanyakan saham buat Ibu. Newport Marine Services Tbk. Penutupan hari ini di 110 melemah di 1,79%. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Kemudian dari sisi likuiditas seperti apa untuk bot? Oke, jadi untuk bot ini, karena posisi hari ini ditutupnya di bawah MA5 dan MA20, maka masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan. Jadi untuk bot, mungkin rekomendasinya masih wait and see, belum ada rekomendasi ini. Baik, belum direkomendasikan dan wait and see. Dari Padang menanyakan saham buat di 110 melemah di 1,79%. Bapak Robert menanyakan saham IPCC, Ibu. Sudah punya di 781, Ibu Mayang? Oke. Oh, mantap ini IPCC. Satu cuan ya, Pak? Betul, hari ini tutup di 1035. Selamat untuk Pak Robert ini. Mungkin resisten selanjutnya dan pengamanan untuk profit yang sudah ada. Oke, untuk IPCC memang hari ini lagi uji resisten di angka 1060. Jadi ini juga kebetulan rekomendasinya Panjen ya, Mas. Ya. Dan target price kita memang pas banget di 1060. Hari ini ada candle doji di area resisten, itu artinya probability untuk tren reversalnya makin besar. Jadi untuk Bapak yang punya IPCC, mungkin bisa di hold dulu aja Pak. Nanti kalau IPCC-nya jebol MA5, jebol angka 1000, itu baru kurangi posisi kayak gitu. Cuman kalau secara tren ini masih strong bullish. Oke, selanjutnya menanyakan saham INTP, Ibu. Saya akan coba cek ini. Target jangka pendek untuk INTP, tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Oke. Untuk INTP target jangka pendek itu sebetulnya ada di 5350 sampai dengan 5625. Tadi sempat swing dikit ya Mas ke angka 5425, tapi ditutupnya masih di bawah gitu. Jadi untuk saat ini mungkin bisa spekulatif buy untuk INTP. Area supportnya itu ada di 5.000 sampai dengan 5075 gitu. Jadi bisa spekulatif buy di sekitaran area ini seiring dengan volume yang menguat dan stokastiknya golden cross, jadi masih ada kemungkinan rebound. Baik. Jawaban untuk NTP ditutup hari ini menguat di 5125. Selanjutnya Ibu menanyakan saham WIFI mau entry di berapa, support dan resistennya untuk WIFI. Oke, untuk WIFI solusi sinergi digital saat ini itu dia lagi uji support. Jadi di sini ada tutup, mungkin lebih baik kita belinya sekali lintas tutup gap aja ya Mas. Di 1980. Ya, jadi untuk support ada di 1980 sampai support psikologis 2000. Di area ini masih bisa wait and see, ancang-ancang untuk beli. Tapi kalau mau lebih konservatif lagi, bisa start baiknya di MA50 di 1930. Begitu. Jadi untuk area beli sesuai test profilnya masing-masing. Baik, ditutup hari ini 2090 melemah di 0,95%, sepekan terakhir lebih cenderung tertekan. Sebelumnya sudah sempat naik tinggi ke level 2.300-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Ibu Mayang, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Bu Mayang. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Ibu ya. Terima kasih IDA Channel. Baik, terima kasih ada Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analyst Panin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Davidson Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.